Siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Puluhan ribu warga Australia mengibarkan bendera merah putih di kawasan pusat kota Australia, termasuk kawasan gedung Perdana Menteri Anthony Albanese, menurut laporan Qantas. Beberapa bahkan meneriakkan nama Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 19 Desember 2022. Ini terjadi kalau mereka mulai putus asa dan takut perang Indonesia dan negaranya benar-benar terjadi. Kami takut nasib kami seperti Ukraina. Kami minta kepada Anthony Albanese, jangan hanya mementingkan politik pemerintahannya, jangan korbankan rakyat untuk kepentingan politik. Ungkap Bragiela, salah satu warga Australia di tengah ribuan demo saudara-saudaranya pagi-pagi. Sementara itu di tepi barat bentrokan tersebut terjadi menurut petugas medis setempat. Setidaknya 180 warga Australia dilaporkan terluka, di mana 20 diantaranya hanya terkena amukan pihak kepolisian Australia. Di sisi lain, Perdana Menteri PM Anthony Albanese mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa yang bertindak arogan akan kami tangkap. Kami tahan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sayangnya ada minoritas yang datang untuk membakar daerah itu, mencoba menggunakan kekuatan untuk menyulut konflik, ujarnya. Dalam sebuah pernyataan, negosiasi harus segera dilakukan dan tidak boleh ada provokasi. Ini adalah sengketa perbatasan dan tidak ada kekuatan militer yang harus dikerahkan oleh kedua negara. Katanya jauh sebelumnya, warga negara Aussie tinggalkan Australia sempat menghebohkan publik dunia. Pasalnya, lebih dari puluhan ribu dilaporkan telah meninggalkan Australia sejak Sabtu malam kemarin. Awalnya data imigrasi Sydney kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Bandar Udara Internasional Australia tercatat sekitar 16.790 warga keluar melalui di bandara tersebut. Namun angka ini semakin bertambah banyak. Pada satu malam, data bandara per 25 November mencatat setidaknya ada 71.000 warga meninggalkan Australia. Dari total keseluruhan, setidaknya ada 10 besar negaranya. Warganya banyak meninggalkan Australia, yakni Jepang, Cina, Korea Selatan atau Korsel, Amerika Serikat atau Prancis, Rusia, Inggris, India, Jerman, Arab Saudi, Belanda, serta warga negara Indonesia. Selain itu, warga dari negara tetangga RI juga mencatat melakukan eksodus seperti Filipina, Thailand, hingga Singapura. Kedua negara harus menghormati integritas teritorial mereka masing-masing dan kembali ke meja perundingan. Dia menambahkan bahwa masalah ini juga tidak boleh dilanggar di luar proporsi oleh media atau politisi. Sedangkan dari sekutu terkuat Australia, Amerika Serikat mulai cemas. Kini paksa PM Australia negosiasi dengan Jokowi. Pejabat Amerika Serikat atau AS dilaporkan telah memberi peringatan khusus bagi Australia untuk segera bernegosiasi dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan pernyataan Perdana Menteri Anthony yang tidak ingin bernegosiasi dengan RI dikarenakan konflik Australia dan Indonesia beberapa tahun lalu sebelum memanasnya sengketa Pulau Pasir. Beberapa bahkan meneriakkan nama Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 19 Desember 2022. Ini terjadi kalau mereka mulai putus asa dan takut perang Indonesia dan negaranya benar-benar terjadi. Kami takut nasib kami seperti Ukraina. Kami minta kepada Anthony Albanese, jangan hanya mementingkan politik pemerintahannya, jangan korbankan rakyat untuk kepentingan politik. Ungkap Bragiela, salah satu warga Australia di tengah ribuan demo saudara-saudaranya pagi-pagi. Sementara itu di tepi barat bentrokan tersebut terjadi menurut petugas medis setempat. Setidaknya 180 warga Australia dilaporkan terluka, di mana 20 diantaranya hanya terkena amukan pihak kepolisian Australia. Di sisi lain, Perdana Menteri PM Anthony Albanese mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa yang bertindak arogan akan kami tangkap. Kami tahan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sayangnya ada minoritas yang datang untuk membakar daerah itu, mencoba menggunakan kekuatan untuk menyulut konflik, ujarnya. Dalam sebuah pernyataan, negosiasi harus segera dilakukan dan tidak boleh ada provokasi. Ini adalah sengketa perbatasan dan tidak ada kekuatan militer yang harus dikerahkan oleh kedua negara. Katanya jauh sebelumnya, warga negara Aussie tinggalkan Australia sempat menghebohkan publik dunia. Pasalnya, lebih dari puluhan ribu dilaporkan telah meninggalkan Australia sejak Sabtu malam kemarin. Awalnya data imigrasi Sydney kelas 1 khusus tempat
tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Bandar Udara Internasional Australia tercatat sekitar 16.790 warga keluar melalui di bandara tersebut. Namun angka ini semakin bertambah banyak pada satu malam. Data bandara per 25 November mencatat setidaknya ada 71.000 warga meninggalkan Australia. Dari total keseluruhan setidaknya ada 10 besar negaranya. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Sydney, Australia. Sekitar 140.000 orang turun ke jalan untuk memprotes naiknya inflasi di negara itu. Ini terjadi di tengah aksi mogok pekerja kilang bahan bakar di negara itu akibat perang dengan Indonesia. Sudah lebih dari 3 minggu aksi dilakukan para pekerja Total Energies dan membuat kekurangan BBM, kelaparan di seluruh Australia dan menambah kenaikan harga. Demonstran diserukan oposisi sayap kiri Jean-Luc Mélenchon. Ia meminta warga bergabung dalam pemogokan umum di seluruh negeri Selasa nanti. Anda akan hidup seminggu tidak seperti yang lain. Kamilah yang memulainya dengan pawai ini, kata pemimpin partai kiri itu kepada orang banyak minggu waktu setempat, dikutip dari Reuters pada Senin 19 Desember. Beberapa serikat pekerja disebut sudah mengonfirmasi akan ikut dalam pemogokan Selasa. Di antaranya transportasi jalan, kereta api, dan sektor publik. Selain berdemo soal inflasi, mereka mengkritik kebijakan pemerintah soal energi barang-barang penting dan sewa serta pajak yang lebih besar dari keuntungan tak terduga oleh perusahaan. Di kesempatan yang sama, mereka juga menyerukan investasi besar-besaran melawan krisis iklim dan segera berdamai dengan Indonesia. Dia menyebut nasib rakyat Australia ada di tangan Indonesia. Pemogokan Selasa mengancam akan seperti pemogokan para pekerja perusahaan minyak yang melumpuhkan kilang dan depot bahan bakar. Tulis Al Jazeera menggambarkan. Sementara itu, sejumlah massa yang hadir dalam protes kemarin mengenakan rompi neon kuning. Ini menjadi simbol protes anti pemerintah yang sering disertai kekerasan pada tahun 2018 yang mengguncang pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang pro-bisnis. Orang-orang di atas pemerintah tidak bisa dihubungi, kata Christopher Savidan. Seorang aktivis, kami membayar pajak, tapi kami tidak tahu mengapa semuanya sia-sia, ujarnya lagi. Sementara itu, Total Energies sendiri menyebut sudah mencapai kesepakatan dengan karyawan yang mogok. Sebelumnya, para staf menuntut kenaikan gaji, mengingat keuntungan besar yang diumumkan perusahaan bulan lalu, maka rakyat yang harus menanggung beban. Telah mencapai kesepakatan gaji dengan 2 serikat pekerja terbesar yang mewakili staf di kilang, tulis Reuters mengutip perusahaan. Namun serikat pekerja sendiri menolak klaim itu. Pemogokan disebut masih akan terjadi. Pemerintah mengancam akan melakukan tindakan tegas ke pendemo dan menghukum yang bertindak anarkis. Aturan permintaan negara menjadi dalilnya. Tentu saja ada hak untuk mogok, tapi pada titik tertentu